Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai manajemen file yang beranggotakan Nugraha Lestari, Nurul Pratiwi, Emafdal Al-Fatih, Syarifah Ahliana Ilmiah, Muhammad Nur Khalil, Nada Maruki Matani. Materi pembelajaran manajemen file di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada konsep, yang kedua tipe file dan ekstensi, yang ketiga jenis data dan struktur file, yang keempat metode akses, yang kelima pengorganisasian file, dan yang terakhir media penyimpanan dan cara manajemen file yang baik. Kita masuk ke topik yang pertama, di mana di sini ada terdapat konsep file. Konsep file adalah unit penyimpanan logika yang abstrak, sistem operasi dari perangkat penyimpanan file berisi informasi yang disimpan pada penyimpanan sekunder. File yang dimiliki struktur tertentu tergantung tipenya. Jenis file terdiri dari data numerik, karakter, maupun biner, serta program, misalnya program sumber, program objek, dan program yang dapat dieksekusi. Kemudian di sini terdapat atribut file. Atribut file di sini ada nama, waktu pembuatan, tipe, identitas pembuatan, lokasi, proteksi, ukuran, informasi lain tentang file, tipe file. Dan di sini terdapat operasi pada file: membuat, menulis, membaca, menghapus, kemudian mencari, membuka, menutup, menghapus dengan menyisakan atribut. Kemudian masuk ke tipe file, nama, ekstensi. Kemudian di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada jenis berkas, akhiran, dan fungsi. Di mana jenis berkas ada executable, akhirannya ada .h, .com, .bat, dan .bin. Di mana fungsinya di sini ada program yang siap dijalankan. Kemudian di sini terdapat jenis berkas dan akhiran dan fungsi yang bisa dilihat pada layar teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk ke jenis data dan struktur file. Jenis data dan struktur file terbagi menjadi 6 di sini. Yang pertama ada nama. Informasi disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca manusia. Kemudian yang kedua tipe. Diperlukan sistem yang mendukung tipe yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada lokasi. Pointer yang ke lokasi file pada perangkat. Kemudian yang keempat ukuran. Ukuran file saat ini. Kemudian yang kelima proteksi. Mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi. Terus yang keenam ada waktu, tanggal dan identifikasi user, data untuk monitoring, proteksi, security, dan penggunaan. Informasi file disimpan dalam struktur direktori yang diatur oleh disk. Kemudian jenis data dan struktur file. Yang pertama, urutan byte yang tidak terstruktur. Sistem operasi tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, file dibentuk dari suatu urutan record dengan yang sama dan struktur internal yang ada di dalamnya. Operasi read akan membaca satu record. Operasi write akan overwrite atau end satu record. Sesuai digunakan untuk sistem operasi yang menerapkan push hard karena ukurannya yang tetap. Kemudian yang ketiga, file dibentuk dari suatu struktur organisasi tree record, di mana ukuran record tidak harus sama. Setiap record mengandung file key pada posisi yang sama. Tree record diurutkan berdasarkan kata kuncinya. Selanjutnya yaitu ada metode akses. Selanjutnya metode akses. Yang pertama sequential access. Membaca semua bytes atau record dari awal tidak dapat melompat, hanya bisa melakukan rewind atau backup baik jika digunakan pada pita magnetik. Direct access. Direct access bytes atau record dibaca tidak terurut penting untuk sistem basis data file dilihat sebagai sederhana blok yang berindeks. Pembaca dapat berupa memindahkan penanda file atau sink, kemudian baca dan kemudian dipindahkan penanda file. Metode akses ini berdasarkan model disk atau dari satu file.
memungkinkan acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Selanjutnya, other access method. Metode akses lainnya dibangun atau dikembangkan berdasarkan direct access. Metode biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari file indeks, seperti indeks pada bagian akhir buku berisi pointer ke blok-blok tertentu. Untuk menentukan masukan dalam file, pertama dicari indeks dari kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menentukan masukan yang tepat. Organisasi file. Elemen pokok perancangan sistem adalah cara record diorganisasikan atau distrukturkan. Beberapa kriteria umum untuk pemilihan organisasi file adalah 1. Redundansi yang kecil, 2. Pengaksesan yang tepat, ketiga kemudahan dalam memperbaharui, 4. Pemeliharaan yang sederhana, 5. Kehandalan yang tinggi. Terdapat 6 organisasi dasar. Kebanyakan organisasi file dalam sistem nyata termasuk salah satu atau kombinasi kategori-kategori ini. 6 organisasi atau pengaksesan dasar adalah sebagai berikut. 1. File pilih, 2. File sekuen atau sequential file, 3. File sekuen berindeks, indeks sequential file, 4. File berindeks majemuk, multiple index file, 5. File berhash, hash of direct file, 6. File cincin atau multi-ring file. Media penyimpanan dan cara manajemen file. Manajemen file dalam media penyimpanan. Manajemen file dalam media penyimpanan adalah pengolahan file mulai dari menggunakan menu pull down, membuat folder, membuat file baru, menyimpan, mengedit, dan membuka file yang sudah pernah dibuat. Manajemen file yang baik akan berpengaruh dalam kelancaran dan kecepatan operasi dalam media penyimpanan. Cara manajemen file yang baik dan efektif. 1. Simpan data di lokasi yang sama. Manajemen file merupakan hal yang paling penting dalam melakukan penyimpanan data atau file yang ada dalam sistem operasi. Maka dari itu, dalam menyimpan file harus disimpan dalam lokasi atau folder yang sama dengan tujuan agar file tersebut tersimpan sama dan tidak tercampur dengan file yang lainnya. Kedua, pisahkan dalam penyimpanan berbagai jenis file. Dalam manajemen file, penyimpanan file juga harus sesuai. Jangan sampai file audio dengan surat disatu-lokasikan sehingga membuat seseorang menjadi pusing. Maka dari itu, pisahkan dengan baik file yang memiliki format yang berbeda. Ketiga, gunakan file konversi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis dalam era digital sekarang, file yang disimpan yang sudah memiliki kapasitas yang besar dan tentunya harus menggunakan teknik konversi file yang tepat menggunakan berbagai batch dokumen conversion produk. 4. Jangan menggunakan konverter gratis. Dalam manajemen file, ketika Anda menggunakan konverter yang gratis, maka hal tersebut belum tentu memiliki keamanan yang terjamin. Maka dari itu, jangan gunakan konverter yang gratis karena akan memiliki keterbatasan dalam manajemen file. Kelima, gunakan shortcut. Hal yang ada dalam sistem operasi adalah dengan memanfaatkan sistem shortcut. Dengan menggunakan shortcut akan membantu dalam proses pencarian dan membuka file dengan cepat ketimbang harus membuka folder yang banyak sehingga akan merepotkan pengguna dalam menggunakan file yang ada dalam sistem operasi. Dengan menggunakan shortcut, Anda akan mengurangi risiko hilangnya file dan duplikasi file dan tentunya akan mempercepat dalam membuka file yang sering dikunjungi dalam sistem operasi pada komputer. Maka dari itulah, gunakan shortcut dengan baik sehingga memiliki manfaat untuk penggunanya. Keenam, shared dokumen. Shared dokumen akan membantu para pengguna dalam manajemen file supaya tidak hilang dan tercecer. Salah satu yang paling banyak digunakan yakni Google Drive, OneDrive,
yang dapat memudahkan siapapun untuk menyimpan dan mengupdate file dimanapun. Karena dengan yang namanya menyimpan file di internet akan merasa mudah sekali dalam merubah file kapanpun tanpa harus pergi ke kantor atau perusahaan. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi dari kelompok kami dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.